Melahirkan anak bos arogan. Part 15. Makin perhatian. Wisnu sangat heran melihat kesedihan Bu Siska. Dia pun langsung memeluk wanita parubaya itu. Sementara Sarah benar-benar penasaran mendengar tangisan ibu mertuanya. Dia ingin menghampiri mereka, tetapi dirinya masih sangat lemah. Bu Siska menangis terisak-isak. Dia tidak habis pikir mengingat apa yang terjadi terhadap Jessie. Wanita tersebut segera mengajak Wisnu menemui putri bungsunya di kamarnya. Ibu dan anak itu akhirnya beranjak, sedangkan Sarah tetap memilih berbaring. Wisnu pun memenuhi permintaan Bu Siska untuk menemui Jessie. Tetapi hatinya tetap memikirkan Sarah yang masih lemah. Dia sangat khawatir terhadap wanita itu. Namun, dia juga harus melihat keadaan adiknya. "Jessie gimana, Pi?" tanya Bu Siska kepada Pak Wildan setelah tiba di kamar Jessie. "Dia udah siuman, Mi. Tadi pingsan karena mengaku sesak aja." Pak Wildan memberikan penjelasan kepada istrinya. Bu Siska pun langsung duduk di tepi tempat tidur, lalu memegang tangan Jessie. Wanita parubaya itu melihat ada kesedihan terpancar dari wajah putrinya. Dia tidak mengerti kenapa gadis tersebut akhir-akhir ini bersikap aneh. "Kamu kenapa, sayang? Kamu sakit?" Bu Siska memegang dahi Jessie. Anak bungsunya tersebut hanya menggeleng. "Biarkan dia istirahat, Mi." Pak Wildan memberikan pengertian kepada istrinya. "Tapi Mami juga pengen tahu kenapa anak kita sampai pingsan, Pi." Bu Siska masih menunjukkan kekhawatirannya. "Kita kasih waktu untuk dia, Mi. Sepertinya dia belum bersedia untuk cerita. Tadi Papi udah coba tanya, dia hanya bilang karena merasa sesak." Pak Wildan menyampaikan apa yang Jessie ucapkan tadi kepadanya. Bu Siska akhirnya mengikuti saran Pak Wildan. Dia berusaha untuk tidak memaksa Jessie memberikan penjelasan saat ini. Namun, satu hal yang membuatnya bingung. Anak bungsunya itu kini tiba-tiba berubah menjadi pemurung. Jessie yang dulu dan sekarang sangat jauh berbeda di mata Bu Siska. Biasanya, putrinya itu paling terbuka dalam hal apapun. Namun, akhir-akhir ini, sikap aneh yang ditunjukkan. Lebih sering mengurung diri di kamar. Bukan hanya Bu Siska yang merasakan perubahan sikap Jessie, tetapi Pak Wildan dan Wisnu juga. Mereka sangat tahu kalau gadis itu biasanya selalu bersemangat menceritakan kegiatan yang dilakukan setiap hari di kantor. Jessie termasuk gadis santai dan bebas, sebab sejak lulus kuliah 2 tahun yang lalu, dia memilih bekerja di perusahaan orang lain. Dia tidak ingin tergantung pada usaha yang dimiliki keluarganya. Oleh karena itu, dia menolak membantu pekerjaan Wisnu. "Mbak Jessie kenapa, Mi?" Sarah tiba-tiba muncul di kamar Jessie. Pak Wildan, Bu Siska, dan Wisnu terkejut melihat wanita itu. Wisnu sangat kesal. Setiap Sarah memanggil Jessie dengan sebutan Mbak. Dia tidak mengerti kenapa istrinya tersebut tetap saja masih menggunakan panggilan itu kepada adik iparnya sendiri. "Jessie nggak apa-apa kok. Tadi pingsan, tapi udah siuman. Sekarang dia lagi istirahat." Pak Wildan memberikan jawaban. "Oh ya, kenapa kamu lemas? Kok pucat banget?" tanya laki-laki parubaya itu. Dia heran melihat raut wajah sang menantu. "Sarah lemas setelah tadi muntah, Pi." Wisnu yang memberikan balasan. Dia pun segera menghampiri Sarah, lalu menuntunnya menuju tempat tidur Jessie. Kemudian mereka memilih duduk di dekat Bu Siska. "Kenapa nggak istirahat?" Pak Wildan kasihan melihat keadaan menantunya itu. "Saya sudah minta dia istirahat, Pi, tapi tetap aja ngotot ke sini. Masih berani jalan sendiri. Gak ingat sama anak yang ada dalam kandungannya." Wisnu sangat kesal karena Sarah tidak mengindahkan ucapannya. "Maaf, Mas. Saya khawatir saat Mami tadi nangis." Sarah mengatakan apa yang dia rasakan kepada Wisnu. "Ya udah, terserah kamu aja." Wisnu tetap tidak terima dengan apa yang Sarah lakukan.
Dia sangat khawatir dengan kandungannya. Cukup Wisnu, kasihan Sarah. Wajar kalau dia khawatir. Bu Siska memberikan pengertian kepada Wisnu. Sarah sangat bahagia karena mendapatkan pembelaan dari sang ibu mertua. Dia merasa beruntung memiliki keluarga yang selalu memberikan perhatian kepadanya. Dia akhirnya mampu melupakan kekasaran yang dulu dia terima dari Wisnu. Kenapa Mbak Jessi pingsan, Mi? Tanya Sarah kepada Bu Siska. Mendengar sebutan yang diucapkan Sarah untuk Jessi, Wisnu kembali kesal. Namun, dia berusaha menahan diri agar tidak marah. Mami dan Papi juga nggak tahu sayang. Tadi kata Papi keras sesak aja, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba sesak. Bu Siska menjelaskan tentang keadaan Jessi kepada menantunya. Bikin kaget aja nih anak. Tiada angin, tiada hujan, malah pingsan. Ada-ada aja. Wisnu kesal setelah mengetahui apa yang terjadi terhadap adiknya. Masa karena sesak aja langsung gak sadarkan diri? Saya gak yakin kalau dia baik-baik aja. Dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kita, Mi. Laki-laki tampan itu curiga melihat keadaan Jessi. Wisnu sangat menyadari perubahan sikap Jessi akhir-akhir ini. Adik satu-satunya tersebut tiba-tiba memiliki kebiasaan baru. Lebih sering menyendiri dan mengurung diri di kamar. Wisnu juga melihat adanya kesedihan di wajah Jessi. Kenapa mukanya ditekuk gitu? Tanya Wisnu beberapa hari yang lalu kepada Jessi yang kala itu sedang duduk termenung di taman belakang. Jessi tidak memberikan respon sama sekali. Dia justru berlalu menghindari sang kakak. Dari kejadian itu, Wisnu dapat merasakan adanya kejanggalan dari sikap Jessi. Dia tetap diam kala itu karena tidak ingin terjadi perdebatan di antara mereka. Wisnu tiba-tiba mengingat apa yang dia lakukan kepada Sarah selama ini. Tanpa berpikir lebih dulu, dia dengan tega melampiaskan kekesalannya kepada wanita itu. Namun, Sarah tetap sabar dan kuat. Sarah masih saja menunjukkan kelembutannya di depan suami yang kala itu sering menyiksa dirinya, baik secara fisik maupun batin. Dia berusaha untuk tetap kuat dan tegar, juga tidak pernah mengeluh sakit. Wisnu salut dengan kesabaran dan ketegaran yang dimiliki Sarah. Walaupun fisik wanita itu terlihat lemah, tetapi selalu mampu menerima kekasaran sang suami. Wisnu tiba-tiba berpikir untuk membandingkan Sarah dan Jessi. Jessi yang tampak kuat justru pingsan hanya karena merasa sesak. Wisnu sangat bingung dengan alasan yang dia dengar dari orang tuanya. Dia masih penasaran dengan apa yang terjadi terhadap adiknya itu. Hatinya mengatakan ada sesuatu yang aneh. Ada apa dengan Mbak Jessi ya, Mas? Tanya Sarah kepada Wisnu setelah mereka kembali ke kamar. Kenapa kamu masih sering memanggilnya dengan sebutan itu? Dia itu adik saya. Artinya adik iparmu. Wisnu akhirnya mengatakan apa yang ingin dia sampaikan kepada Sarah sejak tadi saat masih di kamar Jessi. Dia tidak mengerti dengan jalan pikiran wanita itu. Maaf Mas, saya hanya ingin menghargainya karena dia lebih tua dari saya. Saya udah sering ngingetin kamu, tapi tetap aja nggak ngerti. Padahal kamu itu cerdas. Saya minta maaf Mas. Sarah pun tiba-tiba menitikkan air mata. Sejak usia kehamilannya memasuki 4 bulan, Sarah tidak mampu melawan perasaannya yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Dia lebih mudah sedih jika hatinya tersakiti. Sudah sebulan lamanya dia bersikap seperti itu. Nangis lagi. Kenapa kamu secengeng ini sekarang? Wisnu pun mengusap air mata Sarah. Sarah tidak memberikan respon sama sekali. Dia beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi. Dirinya ingat belum mandi sejak bangun tidur tadi. Dia juga ingin menenangkan hati dan pikiran. Wisnu bingung melihat sikap yang ditunjukkan Sarah. Padahal dia baru saja merasa kagum melihat ketegarannya selama ini.
tapi tiba-tiba malah menunjukkan tingkah yang berbeda dari pikirannya. Wisnu menyadari adanya perubahan sikap yang dia lihat dari Sarah. Sangat mudah tersinggung dan langsung sedih mendengar suara meninggi. Dia merasa telah kehilangan sosok Sarah yang dulu. Akan tetapi, melihat perubahan Sarah yang jauh berbeda, Wisnu tidak mampu berbuat kasar kepada wanita itu. Hatinya mulai terbuka ketika Reno memberikan perhatian kepada Sarah kala itu. Dia tidak rela melihat istrinya dekat dengan pria lain. "Mas, tolong ambilin handuk. Saya lupa bawa ke kamar mandi." Sarah berdiri di belakang pintu sambil mengulurkan tangannya menunjuk ke arah handuk. "Kamu mandi?" Wisnu segera meraih handuk yang Sarah minta lalu menghampirinya. "Iya mas, tadi gerah banget." Sarah pun meraih handuk dari tangan Wisnu. "Tapi tadi kamu demam. Susah kalau dibilangin." Wisnu kembali kesal. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu kamar. Wisnu pun melangkah untuk membukanya. Dia sangat terkejut melihat sosok yang berdiri di depannya. Padahal dia baru saja mengingat orang tersebut. "Ngapain kesini?" tanya Wisnu dengan nada meninggi. "Ada yang nyariin tuh. Aku minta dia nunggu di teras depan." "Siapa mas?" tanya Sarah setelah keluar dari kamar mandi. Dia masih mengenakan handuk. Wisnu langsung menutup pintu karena dia tidak ingin adik sepupu yang dia benci tersebut melihat Sarah hanya menggunakan handuk untuk menutupi tubuhnya. Dia sangat kesal karena Reno berani menghampirinya setelah kejadian waktu itu. "Kakak udah ditungguin tuh." Wisnu kembali mendengar suara Reno dari balik pintu. "Siapa sih tamu yang ganggu hari libur gini? Padahal ini waktu yang tepat untuk mencoba lebih dekat dengan Sarah. Sirik banget sih." Begitu batin Wisnu. Siapa seseorang yang mencari Wisnu?